Bab 26. Benar-benar tak tertolong. Mendengar perkataan Yumi, Fred pun tertawa dingin. Yumi, kalau kalian ingin mencari alasan, jangan sembarangan cari dong, bagaimana kedudukan keluarga Su. Mana mungkin mereka memberikan hadiah untuk Jerry si sampah itu. Terserah kau percaya atau tidak, kata Yumi dingin. Kedua mata Lesi sedikit memerah, keluarga besar baru saja mengusir mereka dari rumah. Masih belum sampai 1 minggu, kenapa sekarang mereka malah ingin memoroti keluarga mereka? Tuan Besar berkata, jika kalian bersedia untuk menyerahkan hadiah itu terlebih dahulu, beliau akan setuju kalian kembali ke keluarga besar, kata Fred sambil tertawa tiba-tiba. Tuan Besar benar-benar berkata seperti itu. Seketika Yuri pun gembira. Kalau beberapa hari yang lalu, dia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Fred habis-habisan, namun kemarin malam ia sudah mengetahui kebenarannya, meskipun hadiah pemberian dari keluarga Su ada di tangannya, tapi jika Jerry mencari keluarga Su untuk membantunya, barang-barang itu pasti akan diambil olehnya, setelah itu ia tidak akan memiliki apa-apa lagi. Fred tertawa bangga, Tuan Besar mengatakannya sendiri, mana mungkin bohong. Tentu saja, syaratnya adalah kalian bersedia untuk mengeluarkan mas-mas kawin seharga puluhan juta RMB itu. Jika Tuan Besar senang, posisi tuan rumah akan mungkin diberikan kepada paman kedua. Kalian bisa berkorban sedikit untuk mendapatkan yang lebih besar. Rayuan Fred benar-benar hebat. Posisi tuan rumah yang ia katakan, benar-benar membuat Yuri tergiur. Kalau kita menolak, tatapan mata Yumi sangat yakin. Tutup mulutmu, teriak Yuri. Yumi tampak sangat kecewa. Ma, apa kau lupa bagaimana mereka mengusir kita waktu itu? Apa kau lupa bagaimana kakak memohon-mohon pada mereka? Sekarang keluarga besar sedang dalam masalah, baru mereka teringat pada kita. Apa kau benar-benar berpikir bahwa mereka berbaik hati akan membiarkan kita kembali ke keluarga besar? Lesi benar-benar kecewa terhadap Yuri. Dengan mata merah ia berkata, Ma, barang-barang itu semua adalah milik Jerry, apa hakmu menggunakannya? Bibi kedua, aku tahu, di rumah ini kaulah yang membuat keputusan, jika kedua adik ini tidak setuju, seharusnya kaulah yang maju untuk memutuskannya, kembali ke keluarga besar, hanya ada satu kesempatan ini saja, kalau keluarga besar berhasil melewati kesulitan ini, dan kalian ingin kembali, sudah tidak akan ada kesempatan lagi. Fred sangat persis dengan orang-orang penyebar agama sesat, merayu selangkah demi selangkah, dan akhirnya, Yuri pun tergoda. Aku menghargai pendapat kedua putriku, aku tidak akan mungkin kembali ke keluarga Qin. David sudah benar-benar menyerah pada keluarga Qin sejak awal. Antara dia dan Tuan Besar Qin, tidak ada hubungan darah. Saat dia kecil, ia ikut dengan ibunya untuk datang ke keluarga Qin. Sejak kecil sampai besar, Tuan Besar Qin tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga sendiri, bahkan tidak memperbolehkannya masuk ke dalam perusahaan keluarga sendiri. David, kau bicara sembarangan apa? Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk kembali ke keluarga besar. Belum sampai Yuri selesai bicara, David berteriak marah, apa yang sebenarnya sedang kau pikirkan? Putri kita sudah dipermalukan sampai seperti itu, kau masih ingin kembali? Lebih baik kau saja yang kembali sendiri. David tampak sangat marah, biasanya ia tidak pernah marah, bukannya dia pengecut, tapi demi kedayaman keluarganya, ia tidak ingin bertengkar dengan istrinya, tapi siapa sangka istrinya semakin lama semakin keterlaluan, demi keuntungan dirinya sendiri, ia bahkan sampai tidak memiliki batas. Yuri juga tercengang, tak disangka David yang selama ini tidak pernah membalasnya tiba-tiba berteriak pada dirinya. Beberapa saat kemudian, barulah ia tersadar, dan mulai menangis keras. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi, aku ingin bercerai darimu. Cerai ya cerai saja, siapa takut? Kata David keras. Hei, kalian tidak perlu berakting di hadapanku, bersedia menyerahkan mas-mas kawin itu atau tidak, langsung katakan saja, kita tidak punya waktu untuk menonton pertunjukan kalian di sini. Kata Fred sambil tersenyum dingin, menurutnya, Yuri dan David ini hanya berpura-pura saja. Pergi. David langsung berteriak marah, pergi sekarang juga. Keluarga Qin sial, kita tidak butuh. Katanya sambil membawa sapu yang ada di dinding, dan ia lemparkan ke arah Fred.
Fred mengerutkan keningnya, dua orang satpam di belakangnya sudah maju ke depan, satu di kiri dan satu di kanan, langsung menekan David ke atas lantai. Pak, Lacey dan Yumi terkejut dan segera maju ke depan. Hari ini, kalian setuju atau tidak tetap harus setuju? Fred berkata dingin, lalu memberi perintah, masuk ke dalam, ambil barang-barang mereka. Mendengar perintah Fred, para satpam itu pun langsung masuk ke dalam rumah. Tak lama, dua orang satpam pun membawa sebuah kotak keluar. Itu adalah kotak yang dikirimkan oleh keluarga Su waktu itu, di dalamnya penuh dengan perhiasan-perhiasan emas, serta uang tunai 1 juta RMB lebih. Selain itu, ada juga surat tanah dan surat saham. Awalnya Fred mengira hanya ada hadiah senilai puluhan juta RMB saja, namun setelah ia melihat barang-barang di dalam kotak itu, barulah ia tahu, total dari semua barang itu, sepertinya sudah hampir lebih dari ratusan juta RMB. Haha, keluarga Qin tertolong, menjual barang-barang ini akan cukup untuk membantu keluarga Qin melewati krisis sekarang, kata Fred sambil tertawa. Sejak Lacey sekeluarga diusir dari keluarga Qin, seluruh keluarga Qin, tidak ada yang berhak untuk berebut kekuasaan dengannya. Sekarang Tuan Besar Qin semakin lama sudah semakin bertambah tua, bahkan sudah hampir mati, keluarga Qin bisa jatuh ke tangannya sewaktu-waktu. Fred Qin, hentikan langkah kakimu. Melihat mereka mengambil kotak itu, Lacey dan Yumi pun tampak sangat amarah, mereka segera mengejarnya. Namun Fred membawa terlalu banyak orang, dua orang wanita lemah seperti mereka, mana mungkin bisa menghentikan mereka. Seluruh barangnya dibawa pergi, bahkan mobil Maserati itu pun juga dibawa pergi. Gara-gara wanita jalan sepertimu, pakai berlagak sombong di depan keluarga Qin, sekarang lihatlah, semua sudah tidak ada. David menamparkan Yuri sambil berteriak marah. David Qin, beraninya kau memukulku. Yuri memegangi wajahnya yang tampak sangat terkejut. Apa kau tidak sepantasnya dipukul? Sekarang barang-barang kita sudah direbut oleh Fred, kalau Jerry memintanya kembali padamu, bagaimana kau akan mengembalikannya nanti? Tanya David marah. Hanya seorang sampah saja, apa haknya memintaku mengembalikannya? Yuri berteriak keras, tiba-tiba ia teringat sesuatu, dan segera menarik tangan Lacey sambil berkata, Lacey, bukankah tadi Fred berkata, asalkan kita memberikan barang-barang itu pada keluarga besar, mereka akan memperbolehkan kita kembali ke keluarga Qin. Cepat pergi temui kakekmu sekarang. Lacey tampak sangat kesal, ia langsung melepaskan tangannya, dan berkata dingin, siapa yang ingin kembali ke keluarga Qin, pergi mohon sendiri. Setelah dia berlutut memohon pada Tuan Besar Qin di tengah hujan waktu itu, dan hanya mendapatkan perintah patriark bahwa mereka diusir dari keluarga besar, ia benar-benar telah membenci keluarga Qin. Lacey pun membalikkan badannya dan pergi dari rumah. Yuri pun segera memegangi tangan Yumi, belum sampai ia membuka mulutnya, Yumi juga langsung melepaskannya, dengan marah ia berkata, apa kau masih belum mengerti juga? Sekarang cuma ada kau yang masih ingin kembali ke keluarga Qin, kalau begitu, mohonlah sendiri saja. Lalu, Yumi pun juga pergi tanpa membalikkan kepalanya sama sekali. David juga pergi. Di seluruh rumah, hanya tersisa Yuri seorang. Dia jatuh dan terduduk di atas tanah, sambil bergumam, apa, memang benar aku yang salah. Grup Yanchen, lantai teratas. Jerry menerima sebuah telepon, kejadian yang baru saja terjadi di rumah keluarga Qin, sudah ia ketahui. Barang-barang yang dikirimkan oleh keluarga Su itu, ia sama sekali tidak peduli, tapi perbuatan keluarga Qin benar-benar membuat kesabarannya terhadap keluarga Qin terkuras habis. Kalau kalian benar-benar ingin mati, aku akan membuat kalian tak tertolong lagi, kata Jerry tiba-tiba. Bersambung.